Nah, ini ya seperti yang kalian pelajari di awal kemarin ya. Ini kita lewatkan saja ya, ini sudah di... Nah, oke. Kali ini yang kita pelajari itu adalah present continuous tense. Sudah dipelajari juga oleh kalian di awal kemarin. Kita ulas singkat saja supaya masih ingat. Apa sih itu present continuous tense? Present continuous tense adalah tense atau tata bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang terjadi pada masa sekarang atau saat sedang berbicara. Jadi istilahnya present continuous tense itu digunakannya itu sekarang nih waktu kalian sedang berbicara, waktu Bapak sedang berbicara. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu menggunakannya present continuous tense ya. Jadi mengungkapkan sesuatu yang terjadi saat kalian sedang berbicara. Misalnya, kalian sedang apa? Kalian lagi ngapain nih? Saya sedang melakukan Zoom meeting. Nah, itu pakainya present continuous tense kalau dalam bahasa Inggris ya. Oke. Nah, untuk membuat present continuous tense, rumus yang digunakan yaitu pertama yang digunakan adalah subjek. Subjek ini adalah orangnya, istilahnya gampangnya. Selanjutnya pakainya to be dan verb plus ing. Ya, verb itu adalah kata kerjanya. Kata kerjanya ditambahkan dengan ing. Oke, lanjut. Nah, untuk subjeknya seperti biasa dalam bahasa Inggris ya, yang digunakan subjeknya I, you, we, they, he, she, it. I artinya apa? Saya. You apa you? Kamu. We apa? Mereka, Pak. We, Kami. kami. We itu kami. They baru mereka. Ya. They baru mereka. He Dia perempuan, Pak. dia perempuan. He. Dia laki-laki. Dia untuk laki-laki. Kalau she? Perempuan. Perempuan, Pak. Dia untuk perempuan. Kalau it itu menggantikan kata benda atau sesuatu yang lain, misalnya binatang atau yang lainnya. Itu kalau dijadikan subjek dia menggunakan it. Ya. Terus to be-nya pakai apa nih? Nah, ini to be-nya. To be-nya kalau pakai I atau kata kerja subjeknya orang pertama, ya. Kalau kalian sendiri itu namanya orang pertama. Kita sendiri itu orang pertama ya. Itu pakainya am. To be-nya pakainya am. Ya. Lalu sebentar. Ya. Oke. To be-nya pakainya am. Kalau katanya orang-orang yang jamak, orang-orang yang banyak, ya, seperti orangnya lebih dari satu, misalnya you itu kan bisa berarti kamu, bisa juga berarti kalian ya. Jadi you itu bukan cuma kamu, tapi bisa juga berarti kalian. Nah, kalian kan dia banyak ya. Kalau nyebutnya kalian berarti satu orang apa banyak orang? Banyak orang, Pak. Banyak orang. Banyak, Pak. Makanya dia dimasukkan to be-nya untuk yang subjeknya jamak atau banyak lebih dari satu. Ya. You, we kan kita juga banyak. They mereka juga banyak ya lebih dari satu. Nah, you, we, they itu pakai to be-nya are. Ya.
Dan he, she, it. He, she, it ini orang ketiga hitungannya. Itu pakai to be-nya is. Ya. Contohnya bagaimana pakainya? Nah, lanjut verb ing-nya. Verb ing, misalnya kata kerjanya, verb itu kata kerja ya. Nah, misalnya kata kerjanya draw, ditambahkan ing menjadi drawing. Sing, ditambahkan ing berarti jadinya singing. Iya. Contohnya bagaimana nih contohnya? I am drawing the Jolly Jolly Singer. Maka I ini adalah Subjek. Subjek. Am ini adalah apa? To be. To be. Iya, dia to be-nya. Karena dia pakai I, makanya pakai am. Draw. Verb ing. Draw-nya dulu. Verb Draw ing. ini adalah verb-nya aja. Verb baru plus Ing. ing. Ya. Verb plus ing. Jadi contohnya gitu ya. Sudah paham ya sampai sini ya? Penggunaan kata-katanya. I am drawing the Jolly Jolly Singer. The Jolly Jolly Singer ini dia masuknya sebagai objek. Ya. Jadi selain subjek, to be, verb ing, ada lagi bisa ditambahkan dengan objek. Tapi kenapa objek tadi tidak dimasukkan di rumus yang awal? Karena objek itu bisa pakai, bisa tidak. Ya, misal I am drawing, itu udah bisa ya, tanpa objek. I am drawing the Jolly Jolly Singer lebih lengkap lagi pakai objek. Istilahnya kalau bahasa Indonesia itu SPOK, objeknya bisa ada, bisa tidak. Gitu. Keterangannya bisa ada, bisa tidak. Ya. Kalau bahasa Inggris, objeknya juga bisa ada, bisa tidak. Tergantung kata-kata yang mau diungkapkan, tergantung kondisinya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kalau kalimat negatif dan kalimat interrogatif? Kalimat negatif itu apa sih kalimat negatif? Apa? Kalimat negatif tuh yang ini nih. Kalimat yang menyatakan tidak, ya. Kalimat yang menyatakan tidak. Kalau interrogatif adalah kalimat tanya. Ya. Interrogatif itu kalimat tanya. Nah, untuk rumusnya, kalimat positif tadi sama subjek plus to be plus verb ing. Kalau di kalimat negatif, subjek plus to be plus not. Di situ dia pakai kata not. Ya. Pakai not. Subjek plus to be plus not plus verb ing. Not ini artinya apa? Tidak. Tidak. Iya, jadi kalimat negatif itu kalimat yang menyatakan tidak ya. Gampangnya seperti itu kalimat yang menyatakan tidak. Subjek plus to be ditambahkan not. Dari kalimat positif tadi kan tidak ada ya notnya ya. Kalimat negatifnya ditambahkan not. Plus verb ing. Sama rumusnya ya. Kalau kalimat interrogatif, to be-nya dibalik. To be-nya duluan di awal. To be dulu. Plus Subjek baru plus verb ing. Iya. Contohnya. Nah, nih kalimat positifnya. I am reading. Ini kan yang contoh tidak pakai objek tadi ya, biar lebih mudah dulu. I am reading.
Kalimat negatifnya I am not reading. Kalau kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya, I am reading. I am. To be-nya dibalik ke atas, ke awal. To be-nya jadi duluan. Jadinya Am I reading? Am I reading? Kalau nanya kan nggak mungkin am I reading, nggak mungkin kan. Kalau kamu nanya bisakah aku ke sana atau apakah aku membaca, kan nggak mungkin kayak gitu nadanya kalau nanya ya. Wah, ini tengah. Kalau nanya pasti nanyanya am I reading atau apakah aku membaca, kayak gitu kan nadanya kalau nanya ya. Iya. Iya. Jadi kalau di kalimat tanya, to be-nya ini pindah ke awal. To be-nya duluan. Sebelum subjek, sebelum working, sebelum objek, pokoknya to be-nya di awal. Dan biasanya kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam kalimat tanya, to be-nya itu ditekankan nyebutnya. Jadi kayak am I reading? M-nya ditekankan. Am I reading? I am. Misalnya kalau kalian ditanya gitu bisa jawab yes you are. Kalau you pakai are. Atau yes you are reading, gitu juga bisa ya. Itu kalau dalam pertanyaan. Nah, ini contoh-contoh kalimat dalam present continuous tense. I am drawing a jolly singer. Coba diikuti, diulangi. I am drawing a jolly singer. I am drawing a jolly singer. I am drawing a jolly singer. Oke. Oke. Berarti di sini I-nya adalah I-nya itu apa? Subjek. M-nya adalah To be. Draw adalah verb. Iya, verb baru ing. Ini ing-nya. A jolly singer ini adalah sebagai objek. Objeknya. Bahasa Indonesianya juga objek, tapi terakhirnya pakai K, bukan pakai CT. Objek biasa ya. Oke, sampai di sini lumayan paham ya. Yes. Ini udah kalian pelajari sebenarnya di minggu awal. Yang contoh-contohnya, he is watching a Lenong show. Atau they are wearing the costume for the performance. He is singing the jolly. Contoh-contoh kata-katanya ini kalian juga sudah kerjakan waktu itu ya? Bikin rekaman. Iya, are playing gambang kromong ini. Nah, itu materi bahasa Inggris untuk yang kemarin ya, yang di pembelajaran awal sudah kalian pelajari. Ini di lesson 1 pembelajarannya sebenarnya intinya tentang ini, cuman dalam bentuk-bentuk lain, ada dalam bentuk teks, dalam bentuk pertanyaan dan lain sebagainya. Lesson 2 juga intinya pembelajarannya tentang ini sama. Lesson 2 juga pembelajarannya tentang present continuous tense. Jadi untuk lesson 1, lesson 2 dengan ini kalian udah bisa ya. Kalau ada misalnya pertanyaan yang seperti di lesson 1 atau lesson 2, itu insya Allah kalian sudah bisa, karena
intinya materinya adalah present continuous tense tadi. Yang perlu kalian ingat rumusnya tadi. Apa rumus present continuous tense? Subject to be verb ing. Oke, subject plus to be plus verb ing. Bisa juga ditambahkan objek di belakangnya ya. Kalau kalimat tanya, jawabnya misalnya kalimat tanyanya, are you singing? Misalnya, jawabnya yes I am. Tinggal atau yes I am singing bisa. Jadi verb ing-nya bisa dipakai, bisa tidak. Kalau menjawab sebuah kalimat tanya dengan present continuous tense, ya, tinggal ditambahkan yes atau no. Kalau sedang tidak menyanyi, misalnya, are you singing? Tapi kamunya tidak menyanyi. Kan ditanya apakah kamu sedang menyanyi, gitu kan? Are you singing? Tapi kamu sedang tidak menyanyi. Berarti jawabnya no. I am not singing. Atau no, I am not. Bisa ya. Tanpa verb ing juga bisa. Pakai verb ing lebih bagus, lebih lengkap kata-katanya. Ya. Istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia tuh kalimatnya lebih baku kalau pakai verb ing. Kalau tidak pakai verb ing, lebih ke bahasa sehari-hari. Gitu. Jadi kalau jawab sama rumusnya. Tinggal di awalnya ditambahkan yes atau no. Kalau no berarti pakai yang rumus kalimat negatif tadi. Kalau yes berarti pakai rumus yang kalimat positif. Ya, subject plus to be plus verb ing atau subject plus to be plus not plus verb ing. Verb ing-nya bisa dipakai bisa tidak. Kalau untuk menjawab pertanyaan. Oke, sampai di sini Bapak rasa lumayan paham ya. Kita masuk ke lesson ketiga ini karena kita mengejar ketertinggalan pembelajaran. Jadi kita pelajari intinya. Oke, ada 10 menit lagi. Bapak rasa cukup untuk materi ini sih, 10 menitnya. Nah, di lesson 3 itu kita mempelajari tentang object pronouns. Apa? Object pronouns. Oke. Object pronouns ini, apa sih itu object pronouns? Nah, ini object pronouns adalah kata ganti orang atau benda yang digunakan sebagai objek. Orang atau bendanya itu sebagai objek. Kalau tadi kan orang atau bendanya sebagai subjek ya. A, you, we, they, he, she, it itu sebagai subjek. Ya kan? Tadi kan a, you, we, they, he, she, it itu sebagai subjek ya. Nah, object pronouns ini adalah cara menggunakannya sebagai objek. Digunakan sebagai objek, itu kata-katanya pakai apa sih gitu. Kurang lebih. Kalau ayu ide sebagai objek, itu kata-katanya pakai apa gitu. Nah, ini tabel ini bisa kalian lihat di lesson 3, nanti Bapak bisa share juga. Nah, jadi ini kata-kata yang digunakan. Kalau misalnya I digunakan sebagai objek, maka dia jadinya kata-katanya berubah jadi me. Bukan mie goreng ya. Terus ada you. You dia tetap jadi you. Walaupun sebagai objek. Kalau we dia jadi us. Bukan us. As. As ya. They jadi them.
Them. He jadi him. She jadi her. Tetap it ya. It sebagai objek tetap it. Kalau nama orang itu kan biasanya jadi sebagai orang ketiga ya. Ya. Jadi kalau orang sebagai objek ataupun subjek, I itu nyebutnya orang pertama. You itu sebagai orang kedua. Kalau he atau she itu sebagai orang ketiga, nyebutnya gitu. Nah, Mimin Udin ini orang ketiga. Dia posisinya orang ketiga. Jadi kalau Mimin tuh nama cewek apa nama cowok? Cewek, Pak. Nama cewek. Makanya pakainya jadinya Here. Udin Cowok, Pak. cowok. Makanya pakainya him. Sama kayak ini tadi. Nih sama nih, him, her. Karena di sini her ini dipakai untuk dia perempuan. Kalau him dipakai untuk dia laki-laki. Kalau Mimin and Udin ini kan sebenarnya sama kayak they ya. Makanya dia pakainya sama, pakainya as. Dan Udin. Nah, ini tadi yang Mimin itu sama kayak she, Udin itu sama kayak he. Makanya kata object pronouns yang dipakai sama. Ini tadi Mimin and I. Maksudnya, Mimin and I itu sama kayak we. Kita. Kalau Mimin and Udin baru sama kayak they, mereka. Makanya object pronouns-nya pakainya them. Kok dem? Kayak bunyi drum. Jadi nyebutnya them. Nanti kalau kita pembelajaran tatap muka, selain belajar materinya, Bapak mau ajarin kalian pronunciation dalam bahasa Inggris yang baik. Ya. Pronunciation itu apa sih? Pengucapan. Jadi cara pengucapan setiap kata-katanya. Supaya kalau kalian ngomong bahasa Inggris, nggak kayak orang baru belajar ya. Udah lancar gitu bahasa Inggrisnya. Ya. Oke. Kita lanjutkan materinya. Nah, ini tabelnya. Kalau yang pegang buku bahasa Inggrisnya ada di lesson 3. Kalau yang tidak pegang buku bahasa Inggrisnya nanti Bapak share ya gambar tabelnya. Nah, ini penggunaannya. Seperti contoh kata pertama, Mimin is a very nice girl. I like her. Her ini kan sebagai objek ya. Iya, Pak. Dan Mimin ini adalah sama dengan kata she ya. Dia perempuan. Ya kan? Sama kayak disebut she, dia perempuan. Di sini Mimin, kalau dia jadikan objek, dia berubah jadi her. Terus contoh kata kedua, I bring a scarf. You can use it for dancing. Scarf ini nama benda ya? Nama benda. Kalau dijadikan sebagai objek, dia berubah jadi it. Ya. Contoh lainnya nih. I have a baju kebaya. My mother gave it to me. Di sini sebagai subjeknya adalah I. Kalau dirubah jadi objek, dia jadinya me. Jadi I kalau jadi objek jadinya me tadi. Lanjut, ini Mr. Rojak is good at playing lenong.
I like him. Mr. Rojak ini sama dengan He. Oh, Si, Pak. He. dia laki-laki, kan kita nyebut dia Mr. Rojak ini, tapi dan dia laki-laki. Kalau dia berubah jadi objek, dia jadinya Him. him. Kalau dia laki-laki jadinya him ya. Lanjut ini. Mimin and I are dancing the lenggang jali. Ini pakainya ini tadi nih present continuous tense nih tensesnya. Mimin and I ini sebagai subjek. Are ini dancingnya verb ing kan? Ya, Pak. The lenggang jali ini the lenggang jali dance ini objeknya, lalu ini kalimat baru. My sister ini subjek, is ini to be, ini verb ing, maka ini adalah objek. Mimin and I itu iya sama kayak we, kita. Jadi kayak nyebut dia dan aku kan nyebutnya kita ya, kami. Kita, kami itu bahasa Inggrisnya sama. Walaupun artinya berbeda ya. Kalau kita biasanya orang yang kita ajak ngomong ada di dalam itu. Kalau kami, orang yang kita ajak ngomong nggak ada di dalam itu ya. Tapi bahasa Inggrisnya sama, pakainya we. We ini atau Mimin and I ini kalau jadi objek, di sini tadi kan objek ya, jadinya us. Oke. Yang lainnya, Udin and Badrun have not come to school. Mr. Rojak is looking for them.